Pak Wildan, selamat datang. Minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Sebentar, Pak Wildan. Panas. Saya anjani itu dibuka Jangan pembicaranya seweger. Cantik sekali itu loh. Siapa sih? Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga di siang hari ini Bapak Ibu masih semangat. Dan kalaupun tidak semangat, semoga materi hari ini bisa menambah informasi dan semangat Bapak Ibu untuk mengajar ke depannya, nggih. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Pimpin nggih, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nggih. Acara yang pertama mungkin sebelum kita mulai, kita berikan kesempatan untuk Pak Arif memberikan sepatah dua patah kata semangat untuk Bu Nahla sebelum memberikan materi ke teman-teman. Monggo Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri Bu Nahla, saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan mungkin ada tamu juga Bu Romia, Bu Mia mungkin. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan terkait disiplin positif kepada anak. Apakah selama ini penerapan yang kita lakukan itu sudah tepat, sudah benar, atau sudah lebih baik? Lah, hari ini kita akan bicara tentang hal itu. Apakah disiplin yang kita tetapkan benar-benar itu disiplin atau hanya mungkin sekedar hukuman sementara untuk mengalihkan anak tersebut? Hari ini kita akan belajar itu dan semoga kita diberi kemudahan untuk selalu upgrade ilmu dan juga diberikan keberkahan untuk semuanya karena masih mau belajar dan terus belajar untuk mengembangkan diri menjadi seorang guru. Terima kasih, semoga diberi kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Nggih. Langsung saja nggih. Karena waktunya juga cuma 1 jam. Monggo Bu Nahla bisa langsung mulai memberikan materinya. Oke Bapak Ibu, sambil Bu Nahla mempersiapkan nggih, nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab yang mungkin tidak akan panjang waktunya, tapi kita sempatkan kalau memang ada pertanyaan, monggo nanti bisa ditanyakan. Ngaten nggih, bisa raise hand dulu nanti saya bisa. Terima kasih. Silakan Bu Nahla. Halo. Suara saya sudah masuk? Sudah. Sudah, Bu. Sudah nampakkah? Ampun. Sebentar, saya present dulu nggih, Bapak Ibu. Yes. Nggih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita sharing mawon nggih Bapak Ibu gimana cara membentuk disiplin positif pada anak. Jadi bukan saya yang lebih tahu, tidak. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini sudah pernah menerapkan ini. Cuman mungkin belum sadar, oh ternyata saya sudah menerapkannya. Seperti itu nggih. Nah, untuk mengawalinya
sebelum mengawali ke topik disiplin positif, kita review dulu Bapak Ibu tentang pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara. Karena di kurikulum Merdeka ini secara tidak langsung dan secara langsung kita mengacu pada pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun. Kembali lagi kata kuncinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang saya bold biru itu adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, disiplin positif dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Itu landasannya. Seperti itu. Nah, hari ini kita mau ngapain aja Bapak Ibu? Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang disiplin positif. Kemudian kita akan mereview ulang materi tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kita akan belajar juga tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru yang biasa kita sering pakai, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bocorannya adalah salah satu cara kita membantu menyelesaikan masalah siswa. Seperti itu, ya. Yang pertama tentang disiplin positif. Oh ya, saya lanjut. Masih ada yang izin, Pak Wildan C. Ini tentang disiplin positif. Di sini kalau kita membahas masalah disiplin, sebenarnya luas nggih Bapak Ibu, cuman kita kerucutkan aja. Disiplin itu adalah kepatuhan terhadap aturan atau kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, untuk mencapai sebuah disiplin, kembali lagi topik kita adalah disiplin positif, itu tidak hanya langsung jadi. Jadi kita butuh proses, butuh waktu untuk membentuk siswa atau membentuk individu itu untuk mencapai disiplinnya. Nah, nggak mungkin kita bisa membuat siswa itu langsung instan menjadi besok patuh karena ini, karena takut, itu tidak seperti itu. Nah, untuk mencapai disiplin positif Bapak Ibu, sebenarnya kita melihat dari proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi kita meyakini ada beberapa nilai-nilai universal yang bisa kita terapkan untuk anak-anak seperti itu. Contohnya tentang kepedulian, rajin, berani, santun, kreatif, dan yang lain-lainnya. Nah, ini secara luas. Cuman kalau untuk kurikulum Merdeka ini, kita mengacunya lebih ke profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di perilaku atau karakter siswa kita, itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah kita kerucutkan seperti itu. Nah, sebentar. Itu tadi tentang disiplin positif awal-awal Bapak Ibu, cuma sebagai gambaran. Disiplin itu seperti itu, terus tujuan kita membentuk disiplin anak itu buat apa ya? Itu tadi, untuk membuat karakter atau siswa kita memiliki karakter yang cenderung atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa hubungannya ini Bapak Ibu dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan? Ini adalah hal yang sering kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau menurut teori of carrot and stick approach, itu perilaku kita itu biasanya dimotivasi. Nah, ini dimotivasi oleh hukuman dan reward atau penghargaan. Seperti contoh gambar ini, kita akan bekerja lebih keras kalau kita dipancing nih dengan sesuatu yang diiming-imingi atau reward. Seperti itu. Ini menurut teori carrot. Menurut Jeremy Bentham, semua orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan untuk mendapatkan imbalan. Ini menurut Jeremy. Nah, ujungnya apa Bapak Ibu? Reward dan punishment-nya. Ada hukuman dan penghargaan, itu menjadi motivasi. Sekarang kita flashback ke siswa kita. Apakah reward punishment yang kita sering berikan ke anak-anak itu masih relevan? Apakah masih bisa digunakan untuk anak-anak zaman sekarang? Kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Nah, padahal kita tahu Bapak Ibu, reward atau hadiah itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Itu tidak bisa kita terus-terusan memberikan untuk jangka waktu yang panjang. Nah,
dampaknya lagi adalah mengurangi ketepatan. Biasanya anak-anak akan berorientasi bukan untuk mencapai goalnya, tapi hanya untuk mendapatkan hadiahnya. Seperti itu. Nah, yang paling buruk dampaknya itu adalah merusak hubungan sosial mereka. Jadi mereka akan berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan hadiah atau reward-nya tanpa berusaha atau tanpa memikirkan prosesnya. Nah, pertanyaan yang muncul di kita semuanya sebagai guru, apakah kita tidak boleh memberikan hadiah atau imbalan pada anak kita? Itu pertanyaan yang sering muncul. Dan jawabannya adalah kita mengubah Bapak Ibu bukan memberikan imbalan atau reward, tapi kita merubahnya dengan memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini lebih spesifik dan berfokus pada proses dan upaya, bukan hanya iming-iming. Nah, contoh kalimat apresiasinya sangat sederhana, tapi itu sangat membekas. Contohnya, terima kasih sudah bersedia menceritakan kesulitan yang kamu alami. Terima kasih sudah membantu Bapak untuk menghapus papan tulis. Terima kasih kamu sudah berusaha. Terima kasih dan yang lain-lainnya. Nice, jawaban yang sangat bagus dan jelas ketika anak-anak raise hand untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut kita apresiasi itu hanya hal kecil, tapi bagi anak yang mendengarkan sedikit perubahan atau sedikit hal itu dapat membuat mereka terpacu. Oh, ternyata saya ini dihargai, diapresiasi oleh Bapak Ibu guru. Jadi bukan masalah reward-nya dapat voucher nih. Nah, bukan, tapi apresiasinya. Seperti itu. Itu masalah reward. Nah, sekarang kita bahas masalah hukuman atau punishment-nya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, pernahkah Bapak Ibu dulu saat masih kecil atau saat masih sekolah pernah mendapatkan hukuman? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Oke. Pernah. Pernah. Saya mau dengar satu saja dari Bapak Ibu, tolong diceritakan. Nah, ini saling sharing ya Bapak Ibu, tolong diceritakan hukuman apa yang pernah Bapak Ibu terima, kejadiannya itu bagaimana, dan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mendapatkan hukuman. Silahkan satu saja. Monggo, saya memberikan kebebasan terlebih dahulu sebelum ditunjuk. Silakan. Monggo Silakan Bapak Bapak Ibu. Bu Yeni mungkin? Oke, silakan Bu Yeni. Saya ya. Itu Iya. dari sekolah apa dulu, Bu? Terserah Bu, yang paling membekas boleh SMP atau SMA saja yang tidak terlalu jauh. Oh iya. Kalau SD dulu pernah dihukum karena saya telat datang pramuka, saya disuruh jalan jongkok sama memegang kedua telinga saya. Disuruh itu keliling kelas. Disuruh keliling kelas satu ruangan gitu atau bagaimana Bu Yeni? Kan kelasnya itu kelas 4 sampai 6 itu berderet kan. Nah, itu disuruh keliling jalan jongkok muter di kelas. Oke. Bagaimana perasaannya Bu Yeni saat itu? Malu. Malu. Setelah itu Bu Yeni pernah terlambat napa mboten? Tidak pernah lagi. Tidak lagi. SMP, SMA pernah terlambatkah? Kalau SMP itu ada problemnya itu masalah ketua kelas, Bu. Saya sampai melebu BK. Oh ya Allah. Seperti itu. Nah, terima kasih Bu Yeni. Ternyata kan Bapak Ibu sekarang yang posisinya menjadi seorang guru pernah mendapatkan hukuman atau punishment ketika masih statusnya masih menjadi siswa. Dan itu saya rasa sampai usia sekarang aja Bu Yeni masih ingat rasa sakitnya atau rasa malunya. Berarti dampak dari hukuman atau punishment ini tidak secara instan selesai saat itu, tidak. Tapi dalam jangka waktu yang lama itu masih membekas. Contohnya Bu Yeni saja masih mengingat. Ya. Nah, selain itu biasanya, terima kasih Bu Yeni. Selain itu juga dampak dari punishment ini biasanya saya takut Bu, kalau saya jujur nanti saya dapat hukuman. Nah, dampak selanjutnya itu adalah si anak ini cenderung lebih berbohong.
Kalau kita tiba-tiba langsung memberondongnya dengan kamu ini terlambat masuk sekolah, hukumannya ini, poinnya ini. Nah, itu anak-anak akan berbohong. Cenderungnya seperti itu. Selain itu juga mereka akan membangun konsep diri yang negatif. Waduh, aku nanti dapat hukuman lagi. Seperti itu. Dan yang paling fatalnya adalah mereka akan benci yang namanya disiplin. Ya sudahlah, nanti kena hukuman lagi. Ya sudahlah, terlambat saja. Seperti itu. Nah, dampak punishment atau hukuman ini ternyata ketika kita gali, kita sebagai Bapak Ibu guru, dampaknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai Bapak Ibu guru tidak boleh memberikan hukuman? Mungkin Bu Yeni bisa menjawab terlebih dahulu, apakah kita tidak boleh memberikan hukuman, Bu Yeni? Setiap guru boleh memberikan hukuman terkait dengan apa yang dilanggar, tetapi kita melihat dulu apa yang dilanggar oleh siswa, seperti itu. Jadi kita tidak spontanitas harus memberi hukuman yang seberat mungkin, tetapi dikasih punishment mulai dari termudah hingga sampai nanti sesuai dengan level kasusnya seperti apa. Oke, itu jawaban dari Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kita bertanya-tanya, sebenarnya apakah kita sebagai guru itu tidak boleh memberikan hukuman? Dan jawabannya adalah kita ubah Bapak Ibu, kita hukuman, tapi kita memberikan yang namanya konsekuensi, yaitu sebab akibat. Oke. Jadi Bu Yeni sudah menjelaskan, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu kata-kata Bu Yeni, kita lihat dulu bagaimana pelanggarannya. Itu adalah hukum sebab akibat. Jadi konsekuensinya. Ya, biasanya ini diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Misalkan nih, satu kali siswa melakukan pelanggaran terlambat masuk kelas, kita ingatkan. Ya, jika 3 kali tidak diselesaikan atau tiga kali terlambat masuk kelas, maka, nah itu nanti kita omongkan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menerapkan hukum sebab akibat, sebenarnya itu sudah tidak memberikan punishment atau hukuman, tapi sudah menerapkan yang namanya konsekuensi, seperti itu. Paham nggih Bapak Ibu? Dari sini kita sharing aja, dari contoh yang dikemukakan Bu Yeni kan kita bisa menarik kesimpulan. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu yang di sini itu sudah paham, cuman oh namanya itu konsekuensi. Saya pernah bunahlah anak-anak yang itu menumpahkan air di kelas, akhirnya saya minta untuk membersihkan. Lah itu kan sebab akibat Bapak Ibu, bukan punishment. Mereka kita minta untuk bertanggung jawab akan apa yang telah dia lakukan, seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Siap. Ini kayaknya kebanyakan saya, ya. Nih, itu tadi kita bahas mengenai motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Seperti itu. Tadi sudah ada reward, ada punishment. Nah, biasanya reward punishment ini adalah motivasi seseorang atau individu untuk melakukan goalnya. Tapi reward atau punishment ini adalah faktor eksternalnya. Jadi kalau reward punishment ini dihilangkan, sudah motivasinya si anak ini. Nah, kita ubah sekarang. Untuk mencapai goal, berarti kita harus menanamkan yang namanya motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari lingkungan atau dari luar. Yang biasanya kita sebut dengan disiplin positif. Seperti itu. Nah, gimana caranya Bu untuk memulai disiplin positif? Hal simpel Bapak Ibu, ini saya sampaikan sekarang, harapannya apa? Nanti ketika Bapak Ibu tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya. Ini bisa kita terapkan di masing-masing mata pelajaran. Untuk memulai disiplin positif, kita bisa yang pertama membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kata kuncinya adalah kesepakatan kelas ini tidak sama dengan peraturan kelas. Tapi diawali atau dimulai dari membuat peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian kita kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini bentuknya universal dan dibuat bersama anak. Jadi bukan saya yang membuat, guru yang membuat, tidak. Tapi kerjasama antara anak dan guru. Seperti itu. Sedangkan peraturan
itu dibuat oleh orang dewasa. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar tempel-tempel kuning itu apa, Bu? Itu adalah aturan kelas. Peraturan kelas. Jadi kita meminta siswa untuk membuat, kalian maunya di kelas ini aturannya seperti apa? Silahkan ditulis, ditempel. Kita terima dulu, kemudian kita pilih seperti itu. Nah, untuk membuat langkah-langkah kesepakatan kelas, yang pertama jelas kita harus melibatkan anak dan mendengarkan suara mereka terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang kedua, membuat kesepakatan yang sederhana dan jelas. Jadi setelah anak-anak menuliskan dilarang makan di kelas, dilarang ini, terima saja dulu. Itu adalah aturan untuk anak-anak. Nah, setelah anak-anak membuat aturan seperti itu, kita rubah kalimat-kalimat itu, kita rubah menjadi kalimat positif, bukan kalimat negatif lagi. Yang awalnya ada kata dilarang, kita ganti. Seperti itu. Nah, setelah menggunakan kalimat positif, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nilai-nilai yang dapat diyakini. Nah, kalau sudah selesai, tempel tuh kesepakatan kelas di mana atau setiap kita pembelajaran, anak-anak ingat seperti itu. Nah, ini ada contoh video kesepakatan kelas saya di kelas 8D. Dan beberapa Bapak Ibu guru saya yakin sudah pernah membuat juga kesepakatan kelas diawali dengan peraturan kelas terlebih dahulu dan kita rubah. Jadi, aduh hal baru ya? Tidak, itu bukan hal baru. Kita hanya mengubah kalimat di peraturan kelas yang awalnya negatif, kita ubah menjadi kalimat positif dan kita sepakati. Seperti itu. Nah, gimana contoh kesepakatan kelas? Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Yang pertama, ketika anak-anak menulis dilarang membuang sampah sembarangan, nanti kelasnya kotor. Terima saja dulu. Kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Kalau anak-anak zaman sekarang kan semakin kita larang, semakin mereka akan berusaha untuk melanggar. Jadi kita rubah dulu kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh melakukan bullying kepada teman, dirubah dengan menghormati semua orang. Tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Kita ganti dengan mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Intinya sama, cuman kalimat itu yang membuat esensinya berbeda. Itulah kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau di sela-sela ini Bapak Ibu mau bertanya, sharing, enggak apa-apa nggih, nanti langsung raise hand aja, ada Bu Farah sebagai moderator yang nanti akan mempersilahkan Bapak Ibu, seperti itu. Kita lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu dulu di psikologi pendidikan pasti saya yakin sudah dapat 5 kebutuhan dasar manusia. Ada love and belonging, seperti itu, penguasaan, bertahan hidup, freedom, fun, dan 5 ini. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia? Pada dasarnya, kita percaya kalau individu atau peserta didik itu melakukan sesuatu hal, itu pasti ada penyebabnya. Nah, mereka melakukan sesuatu, misalkan bertentangan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu pasti ada alasannya, reason-nya ada. Reason-nya apa? Salah satu dari 5 kebutuhan mereka ini tidak terpenuhi, makanya mereka melakukan yang namanya pelanggaran keyakinan atau kesepakatan kelas. Contohnya gini, kita sudah membuat kesepakatan kelas bermain bola di luar kelas. Nyatanya anak-anak bermain bola di dalam kelas. Berarti kan itu sudah melanggar yang namanya kesepakatan kelas. Why? Kenapa? Setelah kita tanya, sebenarnya mereka itu hanya untuk mencari kesenangan. Berarti di kelas itu kebutuhan dasar senangnya belum terpenuhi. Seperti itu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nih. Terima kasih. Ini ada beberapa contoh 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, contoh perilakunya dan kebutuhan dasarnya apa. Nah ini, anak selalu bolak-balik menanyakan kapan jam istirahatnya sambil anak itu memegang perut. Kenapa kok bertahan hidup?
Bisa jadi perutnya lagi sakit atau ingin ke belakang. Itu kan kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada juga menginginkan dipeluk, dipegang tangannya, dipegang kepalanya. Itu adalah kebutuhan need-nya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak selalu ingin tampil di depan temannya dan selalu ingin didengarkan. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah penguasaan. Memberikan instruksi kepada anak, anak melakukan dengan caranya sendiri atau tidak mengikuti instruksi kita. Nah, itu mereka ingin bebas. Dan yang terakhir, belum waktunya istirahat, tetapi anak-anak mencoba untuk keluar kelas. Itu fun atau kesenangan. Jadi, apapun yang dilakukan anak-anak, termasuk kita Bapak Ibu ya, sebagai Bapak Ibu guru, tindakan-tindakan kita itu sebenarnya mencerminkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Seperti itu. Apakah kita sudah memenuhinya apa belum? Kalau belum terpenuhi, ada kalanya tindakan atau perilaku kita sendiri itu sebenarnya tidak sesuai. Seperti itu. Itu tadi, yang pertama tadi Bapak Ibu kita mengenal disiplin positif. Yang kedua kita mengenal tentang yang namanya keyakinan kelas. Fungsinya buat apa sih? Kemudian yang selanjutnya tadi ada motivasi, punishment, reward. Itu benar nggak sih? Masih oke nggak sih dilakukan di saat ini kita sebagai guru? Nah, yang ini yang kita bahas selanjutnya adalah posisi kita. Posisi kita sebagai guru itu sebagai apa? Kita sebagai penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, sebagai temenkah, pemantau atau manajer? Itu namanya posisi kontrol. Alangkah lebih baiknya dari masing-masing posisi ini kita memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu, bukan sebagai teman. Kalau sebagai teman, si anak ini nanti ketika ada masalah atau saking enaknya ngobrol dengan panjenengan, mereka itu terlalu mengandalkan panjenengan untuk membantu. Jadi posisinya tidak tidak efektif lagi. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, ya anak-anak hanya akan menghormati kita sebagai penghukum aja, tidak akan menghormati kita sebagai guru ataupun posisi yang lainnya. Yang paling aman dan paling disarankan posisi kontrol kita kepada siswa dan teman-teman itu adalah sebagai manajer. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya mendoktrin, kamu salah, kamu harusnya gini, tidak. Tapi kita membantu siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, sebab akibat konsekuensi tadi. Seperti itu. Jadi bukan untuk, kamu salah ya, kamu salah. Tidak. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu hebat di sini sudah pernah menerapkan apa itu segitiga restitusi. Cuman mungkin, itu toh namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi anak dalam memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka nanti bisa kembali ke kelompoknya tanpa mengalami karakternya semakin kuat, bukan semakin buruk, seperti itu. Jadi ini sangat penting kita terapkan ketika kita mengajar di kelas. Apalagi Bapak Ibu guru ini kan guru mapel, pasti satu masalah yang sering terjadi nggih, anak terlambat masuk kelas. Yang kedua, tugas-tugasnya tidak terkumpulkan tepat waktu. Nah, gimana cara kita ngobrol dengan anak-anak dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, kita lihat yang paling bawah dulu Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas anak. Contohnya gini, anak-anak itu kan tidak mau kalau kita langsung judgement, kamu salah, kamu gini. Kita hanya perlu yang namanya listening aktif listening. Kita harus mendengarkan dulu apa maunya mereka, apa keluhan mereka. Seperti itu. Biasanya di menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu guru bisa mengucapkan seperti ini. Oh, iya, Bapak Ibu paham. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kata-kata kalimat itu saja si anak ini sudah merasa aku diterima, minimal aku dihargai, meskipun aku salah, aku masih ada ajinya, seperti itu. Kalau sudah menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Sudah menenangkan anak, Bapak Ibu bisa bertanya, kalau kamu tahu itu yang namanya mengumpulkan tugas terlambat, harusnya apa yang kamu lakukan atau mengapa kamu melakukan itu? Padahal kamu tahu kalau mengumpulkan terlambat nanti Bunda Hala akan marah. Mengapa kamu melakukan itu? Coba ceritakan. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah.
Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau sudah tahu itu salah, sekarang maunya kamu seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu ucapkan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa diharapkan mengumpulkan tugas tepat waktu? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kita kembalikan ke Ananda, ke siswanya, ke anaknya. Nah, itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah melakukan hal ini. Nggih. Nah, ini hanya contoh kasus penanganannya. Ada identifikasi masalah, kebutuhannya apa, memecahkan masalah, dan posisi kontrolnya. Ini contohnya, ini ada anak melempar benda di kelas dan terkena kepala temannya. Karena menurut si anak ini, melempar benda itu adalah sesuatu yang seru. Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi itu adalah kesenangan. Karena dari kata-kata seru ini si anak merasakan senang. Seperti itu. Nggih. Nah, memecahkan masalah bersama. Menanyakan solusi yang dapat dilakukan. Ini bisa kita tanyain ke anak-anak. Karena posisi kita itu kan sebagai posisi kontrol atau manajer. Jadi kita bisa menanyakan masalah ini tuh gampang sebenarnya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak kita itu sudah SMP. Jadi bukan anak SD lagi, bukan anak TK lagi yang kita ngomong pun anak-anak insya Allah akan paham. Jadi akan lebih mudah untuk menangani suatu masalah atau suatu kasus di kelas kecil kita, seperti itu. Ini contoh dari penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan kesepakatan. Contohnya, apakah main lempar-lemparan aman? Bagaimana ya agar kita bermain dengan aman? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ini adalah menanyakan kesepakatan, seperti itu. Ini video Bapak Ibu mungkin agak lemot. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contohnya, nggih Bapak Ibu, saya skip saja. Nah, sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Untuk kesimpulan hari ini saya memohon bantuan, bukan saya yang menyimpulkan, biarkan Bapak Ibu yang menyimpulkan tentang kegiatan hari ini, tentang ngapain sih hari ini kita ngumpul, terus gimana perasaannya, apa pelajaran yang sudah Bapak Ibu ambil, dan ke depannya Bapak Ibu kira-kira akan menerapkan yang mana nih? Apakah masih menerapkan yang hukuman reward atau sudah mengubah menjadi apresiasi konsekuensi, seperti itu. Saya minta tolong langsung saja nggih ke Bu Farah. Silakan saya dibantu untuk menyimpulkan hari ini panjenengan ini mendapatkan apa? Baik, terima kasih Bu Nahla. Beberapa saja yang saya garis bawahi, yang saya sampaikan. Yang pertama itu bahwa disiplin positif itu merupakan disiplin yang berasal dari dalam diri. Dan disiplin itu bisa terbentuk kalau lingkungannya itu nyaman dan aman bagi individu. Salah satu proses untuk menciptakan disiplin positif itu adalah dengan segitiga restitusi, di mana kita menempatkan sebagai kontrol. Kalau di sini posisinya sebagai manajer, tadi sebagai kontrolnya. Di sini kita mengizinkan anak-anak juga untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dan perasaannya dengan menstabilkan identitas individu, memvalidasi tindakannya salah. Jadi di situ anak-anak juga diizinkan untuk mengutarakan pikirannya, versinya dia dan versinya kenyataannya, dan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Jadi di sini kayak mengkontrakan tadi yang validasi tindakannya dia, dikontrakan dengan apakah itu sudah benar-benar cocok dengan kemarin kesepakatan dan peraturan yang sudah disetujui bersama. Ngaten. Itu yang bisa saya garis bawahi yang saya sampaikan. Itu Bu Nahla. Terima kasih Bu Farah. Dari sini Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Atau mau bertanya juga boleh Bapak Ibu. Kita sharing saja hari ini.
Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, konsekuensi itu apa, kemudian apresiasi. Cuman mungkin belum belum sadar sepenuhnya kalau saya itu pernah melakukan hal ini. Seperti itu. Monggo kalau mau sharing enggak apa-apa. Bu Rima, Bu Yupe, atau Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu, atau boleh ada yang mau sharing pengalamannya di hukum atau diberi reward dan dampaknya sampai saat ini bagaimana? Monggo kalau ada. Miss Yusi? Ada Bu Komang, raise hand yang pertama disusul sama Bu Yusi. Jadi Bu Komang dulu ya Bu Yusi. Monggo Bu Komang. Terima kasih banyak Bu Farah, Bu Nahla, untuk sharingnya dari Bu Nahla. Di sini saya ingin bertanya, Bu Nahla ingin diskusi juga sama dengan rekan-rekan. Kan kita tidak mungkin bisa menerapkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Bu Nahla tanpa bantuan dari berbagai pihak, contohnya dari orang tua juga. Nah, sedangkan anak-anak itu kan juga dalam proses belajar. Jika anak-anak di sekolah seumpama sudah menerapkan apa itu konsekuensi, apa itu akibat yang mereka dapat, tapi jika di rumah dia masih mendapatkan apa itu hukuman ataupun apa itu hadiah, nah apakah tidak terjadi kebingungan di anak itu? Nah, di sini saya mau bertanya ke rekan-rekan, mungkin ada masukan bagaimana sih kita bisa kerjasama dengan orang tua itu supaya sejalan gitu untuk mendidik anak-anak gitu, Bu Nahla. Karena kan tantangannya guru itu biasanya kan ada cara mendidik yang berbeda dengan orang tua. Orang tua pinginnya seperti ini, menurut beliau seperti ini sudah baik, tapi ternyata karena ilmu yang semakin berkembang, jadi ada perubahan seperti ini, kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Komang. Kita tampung dulu atau bagaimana Bu Farah? Monggo kita tampung dulu saja nggih. Berikutnya Bu Yusi monggo disampaikan pertanyaannya. Mboten napa-napa nggih Bu Nahla? Nggih, monggo. Nggih. Monggo Bu Yusi. Halo? Nggih. Masuk Bu Yusi. Dengar. Saya nggak tanya sih, cuma sharing mungkin ya kejadian waktu saya SMA. Karena saya itu tergolong murid yang baik, tidak pernah kena hukuman. Jadi pada suatu hari itu saya ada pelajaran bahasa Indonesia. Saya pernah melakukan kesalahan kepada guru saya. Tapi guru saya itu tidak melakukan mungkin menghukumnya itu tidak secara langsung dengan kata-kata seperti itu. Ceritanya begini, waktu itu pelajaran menulis. Dan ketika saya mengumpulkan karya tulis saya, guru saya itu mengoreksi dan banyak sekali salah. Salahnya pada awalan di ditambah kata kerja dan ditambah kata keterangan tempat. Nah, pada saat itu kan saya belum paham betul ya mana yang dipisah, mana yang enggak. Sudah saya kumpulkan hasil karangan saya itu dicoret-coret lah, dilingkari, bla bla bla, tanpa ada penjelasan. Tanpa ada penjelasan apapun dari guru, hanya dikembalikan saja. Kemudian saya menganalisis dan tetap belum ketemu apa yang harus saya lakukan. Saya kumpulkan lagi sampai 3 kali, itu guru saya itu tidak ada keterangan apapun, kenapa kok dicoret, kenapa kok. Akhirnya saya kan marah. Kemudian saya berbuat
hal yang tidak patut dicontoh, yaitu membanting buku saya itu di meja di depan guru. Tapi pada saat itu guru saya juga nggak ada respon sama sekali. Harusnya yang dilakukan guru itu bagaimana? Itu yang saya tanya. Sudah? Nggih. Terima kasih Miss Yusi. Yusi. Monggo dijawab dulu Bu Nahla 2 pertanyaannya nggih. Ini kan tadi kita judulnya sharing ya teman-teman. Bapak Ibu guru, ya Allah maaf. Jadi kan kita judulnya sharing. Jadi nanti apapun yang saya katakan atau saya ucapkan, monggo bisa teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Kan kita tujuannya itu adalah di sini adalah gimana caranya kita dapat sesuatu yang bermakna dan bisa kita terapkan untuk anak-anak. Seperti itu nggih. Untuk Bu Komang. Nah, untuk Bu Komang ini memang benar Bu, kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dan orang tua itu memang penting. Kalau di kita nggih Bu Komang pasti sadar betul, setiap tahun ajaran baru di kita itu pasti mengundang orang tua. Dengan harapan apa? Kita menyamakan persepsi dulu. Visi misi sekolah itu seperti ini, visi misi Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah selaras? Toh ketika calon siswa ini mendaftar, kita juga sudah banyak berkomunikasi sama orang tuanya. Nah, kalau masalah komitmen antara orang tua dan apa yang dilakukan siswa atau pola asuh di rumah dengan Bapak Ibu guru yang lakukan di sekolah itu pastinya ada perbedaan Bu Komang ya. Bu Komang juga sebagai seorang ibu, teman-teman juga sebagai seorang ibu, bahkan saya sendiri pun juga seorang ibu pasti merasakan perbedaannya. Cuman yang perlu digarisbawahi tadi, ditanamkan di diri anak-anak kita, Bu, ada yang namanya nilai kebijakan universal. Di mana nilai kebijakan universal itu tidak salah atau tidak menuntut salah satu, oh ini benar, ini salah, tidak. Kita tanamkan dulu nilai kebijakan universal seperti tanggung jawab. Nah, itu kan universal. Kesehatan, kemudian komitmen, itu adalah nilai kebijakan universal dan saya yakin Bapak atau orang tua manapun pasti akan mengiyakan dengan kebijakan ini. Meskipun toh, apa itu namanya, parenting sekarang yang sudah bermacam-macam, kegiatannya bermacam-macam, dan banyak pembahasan yang banyak sekali, tapi yang bisa kita lakukan sebagai guru di sekolah salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai kebijakan universal melalui tadi disiplin positif, melalui apa? Kesepakatan kelas. Hal kecil yang insya Allah akan membuat si anak ini dampaknya besar nanti di rumah, seperti itu. Kalau masalah orang tuanya, mohon maaf, sekali lagi orang tuanya tidak sejalan dengan kita bisa kok Bu Komang untuk mengundang orang tua dengan niat adalah membahas atau sharing tentang perkembangan psikis atau psikologi anaknya dan perkembangan akademik siswanya ke sekolah. Atau kita yang home visit ke rumah si anak untuk menyampaikan. Menyampaikannya apa? Ini anak tidak bermasalah, tidak ada masalah, baik-baik saja. Hanya ada beberapa misalkan tidak ada miskonsepsi. Jadi tidak sama antara apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah seperti itu kan kita bisa mengkomunikasikannya. Seperti itu Bu Komang. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan karena ini ilmu ini kan semuanya Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu guru dan orang tua juga di rumah pasti punya kebingungan-kebingungan kalau oh ternyata di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini harus bagaimana. Monggo kita bisa sharing seperti itu nggih. Bu Yusi atau Bu Yupe mungkin mau menambahkan. Oh ini ada meeting guest-nya ada banyak ini Bu, ada Pak Dian Raya, ada Bu Mia, Bu Romia. Seperti itu. Nah, selamat datang untuk teman-teman yang lain. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Bu Farah mungkin mau menambahkan? Sepertinya tidak ada Bu Nahla. Oke, karena Malang hujan ya, jadi tidak fokus ya, sudah tidak fokus ini. Oke. Monggo, Bapak Ibu mungkin. Boten-enten. Mungkin bisa dijawab dulu Bu Nahla pertanyaan yang kedua. Nggih. Untuk Miss Yusi, Bu Yusi atau Miss Yusi sama aja nggih.
berarti kan apa yang dilakukan guru Miss Yusi, guru bahasa Indonesia Miss Yusi dengan memberikan atau mencoret tanpa adanya penjelasan itu sangat membekas di hati Miss Yusi sampai sekarang pun masih terbawa. Ya harapannya kita ambil dulu hikmahnya. Kita jangan sampai seperti itu kepada anak-anak kita. Cuman harusnya yang dilakukan oleh Bapak Guru itu ya tidak seperti itu, nggih. Bisa memberikan penjelasan kepada anaknya terlebih dahulu, kepada siswanya terlebih dahulu, karena sudah bolak-balik dan Miss Yusi belum paham dan tidak ada penjelasan. Ya itu saya bingung juga mau menjelaskannya. Pripun, Bu? Manfaatnya itu sampai sekarang itu kesalahan saya itu melekat kan sampai sekarang. Jadi saya paham betul sekarang kapan kita harus memberi spasi ketika ada ditambahkan kata kerja dan sebagainya. Betul, itu apa ya, tidak terungkap tapi membekas dalam hati. Guru saya nggak menerangkan, tapi kan kalau kita menganalisa sendiri kan otomatis akan melekat. Ingatan itu sangat kuat dan nggak mungkin akan lupa sampai kapanpun. Materi tersebut itu namanya pembelajaran yang bagus sih bagi saya. Terima kasih Miss Yusi. Sebenarnya ya yang seperti dikatakan Miss Yusi tadi, cara mengajar Bapak Ibu guru kita yang dulu kita sudah pernah merasakannya, nggih Bapak Ibu. Harapannya apa? Harapannya ya hal yang bagus mari kita contoh, tapi hal yang kurang bagus atau yang membekas di hati kita ya kita usahakan tidak sampai kita tularkan kepada anak didik kita saat ini. Apalagi zaman-zaman sekarang mentalnya kan generasinya generasi strawberry, Miss Yusi, lebih lunak dibandingkan Miss Yusi yang zaman dulu. Jadi memang apa ya, dari segi psikologisnya aja sudah sangat berbeda. Dengan zaman-zaman Miss Yusi sekolah, dengan zaman saya sekolah itu sudah sangat berbeda. Seperti itu. Terima kasih banyak Miss Yusi. Semoga cerita Miss Yusi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu tadi, hukuman, reward kepada anak-anak, karena memang dampaknya sangat membekas, bahkan sampai kita menjadi guru pun, saya yakin Bapak Ibu guru ini pernah dihukum dulu ketika sekolahnya, seperti itu. Itu kan sangat membekas. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini juga berdampak kepada anak didik kita atau peserta didik kita di sini. Seperti itu Bu Farah, Bu Yusi. Terima kasih Bu Nahla. Oke, monggo Bapak Ibu ada lagi mungkin yang mau sharing? Oke. Saya sedikit bisa menyimpulkan ya dari sharingnya Bu Yusi sama Bu Yeni yang tadi mengenai pernah mendapatkan hukuman itu. Jadi mungkin hukumannya itu sudah selesai, tapi kenangan dan rasa sakitnya itu masih ada sampai sekarang berapa tahun jaraknya daripada mereka mendapatkan hukuman itu, berpuluh-puluh tahun setelah mendapatkan hukuman. Mungkin hukumannya sudah selesai tapi rasa sakit dan mungkin ada dendamnya napa mboten Bu Yusi sama Bu Yeni niki Bapak Ibu yang menghukum. Ketika saya tumbuh dewasa itu mungkin saya harusnya berterima kasih ke Bu Magdalena almarhum. Jadi saya belum sempat minta maaf videonya. Barakallah. Semoga ilmunya berarti diingat sekali ilmunya. Beliaunya juga namanya masih sangat diingat. Insya Allah juga bisa menjadi berkah buat semuanya, nggih ngaten. Amin. Yang bisa saya simpulkan soal hukuman, nggih. Kalau saya masih ingat hadiah juga saya di SD. Ini saya sharing, nggih, soal hadiah. Di SD itu saya ujian nasional, Neptanas itu mendapatkan nilai 100 sehingga sama guru saya, Bu Siti Romlah, saya juga masih ingat namanya. Oleh beliau pada zaman itu saya kelas 6 sekitar 2008 saya diberikan uang sebesar 100.000 sebagai hadiah. Dan itu motivasi saya. Alhamdulillah. Setelah itu saya menyukai matematika lebih dari sebelum-sebelumnya. Itu sharing dari saya.
Nggih, terima kasih Bu Farah. Sami-sami Bu Nahla. Mungkin Jadi Bapak guru Ibu yang BK. lain. Pak Arif, monggo. Ya setelah diberi hadiah kok jadi guru BK, Bu Farah. Oh, saya dulu sudah daftar matematika Pak Arif, tapi ternyata tetap tidak lebih pintar dari yang lainnya. Oh ya, wis enggak apa-apa. Nggih. Ya intinya kalau saya sih itu tadi zaman kita dengan zaman sekarang itu bedanya ya jauh, karena kalau perlakuan guru kita mungkin zaman dulu kan masih ada yang merokok mungkin di luar kelas atau mungkin menghukum tanpa ada hubungannya, itu kan ada biasanya. Tapi kalau sekarang memang enggak bisa. Ya gunanya kita ngobrol disiplin positif pada anak ini ya agar bisa mengubah pola pikir kita yang dulu, kayak saya dulu diginikan enggak apa-apa kok. Itu yang enggak boleh. Karena anak-anak sekarang sudah beda. Kayak gitu sih saya, Bu Farah. Terima kasih Pak Arif. Jadi sebenarnya disiplin positif ini juga bukan hanya untuk anak-anak, nggih, tapi untuk Bapak Ibu juga semuanya. Ingatan. Jadi dari diri dulu, memperbaiki diri dulu. Jadi nanti anak-anak juga bisa mencontoh. Ingatan. Nggih, terima kasih Bu Farah. Kembali lagi ke KHD. Pada hakikatnya kita ini Bapak Ibu guru adalah menuntun, nggih. Sebelum kita bisa menuntun anak-anak kita, lebih baik kita lihat diri dulu. Apakah kita sudah bisa menjadi role model atau teladan untuk anak-anak kita? Tidak harus yang seperti Ki Hajar Dewantara. Tidak harus seperti ini, seperti itu. Minimal kita lihat diri dulu kita. Apakah kita sudah bisa melakukan disiplin positif pada diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Entah itu apresiasi, konsekuensi, itu akan mengikuti. Ya, kalau kita mau dihargai, kata orang, kalau kita mau dihargai ya kita harus menghargai juga. Kalau kita ingin anak didik kita manut kasarannya sama kita, karakternya baik, menjunjung nilai profil pelajar Pancasila, ya kita lihat diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah mencerminkan hal tersebut apa belum? Kalau kita saja masih belum, bagaimana cara kita mengusahakan? Bagaimana cara kita menuntun agar anak-anak kita bisa sesuai dengan visi misi sekolah, bisa sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Nah, itu kita kembalikan dulu semuanya ke kita. Apakah kita sudah melakukannya apa belum? Seperti itu. Dan perlu diingat Bapak Ibu, yang saya sampaikan hari ini itu saya juga masih belajar. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah senior dari saya itu sebenarnya sudah pernah menerapkan kayak Pak Arif, Bu Yusi, Bu Yupe, segitiga restitusi itu sudah pernah menerapkan. Cuman mungkin belum tahu, oh itu namanya segitiga restitusi. Oh saya pernah mengapresiasi, Bu Yusi tadi sudah mengatakan seperti itu. Berarti kan sebenarnya kita sudah melakukan, cuman kita tidak tahu, oh itu yang namanya kesepakatan kelas. Harapannya setelah hari ini Bapak Ibu, setelah acara ini selesai tentang bagaimana membentuk disiplin positif pada anak, kita mulai dari hal simpel dulu, nanti di tahun ajaran baru ataupun semester genap, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Itu nanti akan sangat-sangat membantu ketika Bapak Ibu guru mapel mencoba menerapkan disiplin positif di kelas. Seperti itu Bu Farah yang bisa saya sampaikan hari ini. Setelah ini saya kembalikan ke Bu Farah. Sebelum ditutup saya mohon bantuan untuk on cam dulu, kita foto bareng-bareng terlebih dahulu. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Bu Farah. Oke, matur terima kasih banyak materi hari ini. Bu Yusi angkat tangan lagi, monggo ada yang mau disampaikan? Tanya nih titipan dari teman-teman. Oke. Untuk pemanfaatan restitusi tadi, apakah kalau ada pelanggaran yang berat, contohnya pelanggaran asusila, kemudian pemakaian narkoba dan sebagainya, itu bisa menggunakan restitusi tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yusi. Terima kasih Bu Yusi. Bu Farah mau mencoba menjawab, enggak apa-apa. Kita sharing di sini. Silakan Bu Farah. Bu Nahla dulu saja, nanti saya nambahin di belakang. Kalau menurut hemat saya, nggih Bu Yusi, untuk segitiga restitusi dengan kasus pelanggaran yang memang sudah berat, seperti pelecehan seksual dan perilaku merokok atau minuman keras, itu perilakunya bukan hanya sekedar melanggar keyakinan kelas saja Bu Yusi, itu ada
apa ya, sesuatu yang harus kita teliti, apalagi tentang pelecehan seksual. Takutnya kalau kita hanya menerapkan segitiga restitusi tanpa tahu di balik alasan mereka melakukan pelecehan seksual, takutnya ada, mohon maaf, sakit di mentalnya, mental illness-nya yang terjadi. Seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya, untuk kasus-kasus yang memang sudah menyangkut tentang kesehatan mentalnya, itu alangkah lebih baiknya disarankan kepada orang atau guru yang sudah berkompeten di bidangnya, atau direferalkan ke psikolog atau yang lain seperti itu. Itu menurut hemat saya, Bu Yusi, karena kita tidak tahu psikis di balik itu, apalagi tentang pelecehan seksual, nggih, Bu. Itu rentan sekali seperti itu. Terima kasih, seperti itu Bu Yusi. Terima kasih. Terima Itu kasih ya teman-teman. Jawabannya cukup lengkap. Ini sepertinya Bu Yusi mendengarkan dengan banyak teman di belakangnya, pasukannya banyak. Ya. Dan terima kasih Bu Yusi. Terima kasih. Yang menyebarkan ilmu-ilmu positif. Bu Nahla ini audiensnya banyak juga loh, tidak hanya dari SMP BS. Terima kasih Pak Dian nggih niki. Pak Dian, Bu Romia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa on cam semua nggih. Minta waktunya sebentar, kita foto dulu. Bu Farah yang memfoto nggih. Oh, nggih. Bentar nggih. Saya ternyata. Sebentar. Oke. Siap nggih? Wah. Bentar. Oke. Siap nggih Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Siap sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Oke, terima kasih. Berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya doa bel sekolah, maka selesai juga diskusi kita hari ini di jam yang tepat 14.59. Insya Allah ilmunya berkah untuk Bu Nahla dan teman-teman semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak, untuk bisa memberikan disiplin positif untuk anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa kembali ke aktivitas panjenengan masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Umar, saya belum mematikan rekodnya. Stop.